Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Holipa dari Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat video shocking, insersi, serta penyambungan. Shocking adalah mengalirkan cairan dialisat ke dalam kompartemen dialisat yang ada dalam dialiser. Sedangkan insersi adalah proses invasif untuk mengalirkan darah dari pasien menuju ekstrakorporeal, di mana shocking itu tujuannya untuk melembabkan dan membuang bahan sterilisasi pada kompartemen dialisat pada dialiser dan untuk memastikan tidak ada udara di dalam kompartemen dialisat. Untuk tujuan insersi adalah mengalirkan darah dari pasien menuju ekstrakorporeal sesuai dengan jumlah yang diinginkan dan untuk mencapai adekuasi HD. Untuk alat yang dibutuhkan untuk shocking itu kita mesin yang sudah siap untuk dilakukan shocking, ada handscoon bersih, dan untuk insersi kita ada set insersi, spatula 2, sepet 5 cc, sepet 1 cc, sepet 20 cc, ada NaCl, hand scrub, alkohol, heparin, tourniquet jika dibutuhkan. Sebelum melakukan shocking, kita cuci tangan terlebih dahulu. Kita gunakan apron. Kita bisa pakai handscoon. Untuk yang pertama kita akan melakukan shocking. Kemarin itu sebelum shocking kita sudah melakukan primit dan sudah kita tes. Kalau sudah layar seperti ini, kita baru bisa melakukan shocking pada mesin Fresenius. Sebelum shocking kita balik dulu dialiser. Inlet di atas, outletnya di bawah. Selanjutnya kita bisa buka cover outletnya. Kita pasang terlebih dahulu yang biru, lalu kita pasang ini, lalu kita tutup kembali. Ini dibiarkan 5-10 menit sampai cairan dialisat memenuhi kompartemen pada dialiser atau sampai dialiser teraba hangat. Selanjutnya kita bisa melakukan pengkajian terhadap pasien. Kita kaji berat badan kering, berat badan setelah pulang HD kemarin, dan berat badan sekarang. Serta keluhan sekarang juga bisa kita lakukan TTV. Dan kita tanyakan juga mengenai ada tidaknya perdarahan. Dan kita lakukan pemeriksaan pada area insersi, pada avesan dan juga pada vena. Dilihat ada atau tidaknya bruit. Sudah didapat data-datanya, kita bisa masukkan ke dalam mesin. Kita input data pasien terlebih dahulu. Kita bisa input data pasien seperti berat badan kering, tinggi badan, umur, dan juga jenis kelamin. Kalau sudah diisi kita confirm, lalu kita bisa pilih menu untuk UF goal-nya. Jika dia mau ditarik 2000, tinggal diketik aja 2000. Kalau udah diatur waktu, kita confirm juga. Di sini dialisernya sudah teraba hangat. Kita bisa balik lagi dengan inlet di bawah, outlet di atas. Selanjutnya kita bisa membuka set insersi. Sebelum itu kita cuci tangan terlebih dahulu. Kita bisa buka set insersinya. Kita ambil.
untuk tempat sampah medis. Selanjutnya bisa kita isi NaCl secukupnya. Lalu kita basahi kasa dengan NaCl. Kita kasih alkohol. Kita bisa letakkan aksesoris pula. Selanjutnya kita bisa masukkan handphone steril dan plastik steril di sini ya. Untuk selanjutnya kita bisa ambil heparin buat sirkulasi. Kita ambil 2500. Bisa kita masukkan untuk sirkulasi di port arteri line. Ini kita satukan dulu dengan alkohol swab. Lalu kita masukkan. Selanjutnya kita bisa ambil NaCl 19 cc. Dan ditambahkan dengan heparin 5000 unit atau 1 cc. Lalu kita masukkan. Dan bisa kita pasang ke mesin. Kita akan melakukan insersi. Sebelumnya kita lepas handscreen dulu. Kita cuci tangan. Lalu gunakan handscreen steril. Selanjutnya kita lakukan desinfektan dari area dalam baru keluar. Selanjutnya bisa kita buang. Underpad, lalu kita pasangkan, Bu. Diangkat ya, Bu, tangannya.
Lalu kita bisa isi fistula dengan NaCl. Kita isi, terus kita klem. Kita tutup kembali. Kita isi lagi yang vena. Selanjutnya kita bisa melakukan insersi. Kita bisa melakukan insersi di daerah yang vena terlebih dahulu dengan jarak dari AV fistula 5-7 cm. Kita tusuk ya. Kita lakukan penusukan. Kita tekan ada darah atau tidak, lalu bisa kita lakukan aspirasi. Jika darahnya sudah ada dan terasa enak, kita bisa klem. Lalu kita bisa lakukan fiksasi. Fiksasi pada area kupu-kupu. Selanjutnya bisa kita ambil kasa yang sudah dibasahi NaCl untuk kenyamanan pasien. Letakkan di sini. Lalu kita tambah fiksasi lagi. Kita ambil lagi fistula yang untuk arteri. Sebelumnya kita ambil spetnya, kita tutup kembali. Kita bisa melakukan penusukan di area fistula dengan jarak dari anastomosis 3 cm. Bu, ditusuk ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika sudah masuk, kita bisa lakukan aspirasi. Kita lihat lancar atau tidaknya. Jika lancar, kita bisa klem. Lalu kita lakukan fiksasi. Kita bisa ambil kasa yang sudah dibasahi NaCl juga, lalu kita lakukan fiksasi lagi. Di sini bisa kita tambah lagi untuk fiksasi. Selanjutnya ini kita bisa basahin dengan alkohol. Untuk diletakkan di sini. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan.
melakukan penyambungan, kita bisa klaim pada daerah NaCl yang di sini, dan juga kita klaim pada infusan. Lalu ini bisa diklaim dan matikan QB. Sudah diklaim, bisa kita sambungkan ke ABL, ke insersi ya. Kita letakkan terlebih dahulu VBL nya kemakan dengan posisi klem terbuka, konektor tertutup ya. Kita bisa buka klem, pegang dulu ya Bu, lalu kita hidupkan QB. Jika darah sudah sampai ke belakang, kita bisa masukkan heparin 4 cc atau 2000 unit, dan ini bisa kita masukkan ke sensor air detector. Sampai sini seperti warna cucian daging, kita bisa ambil, kita klaim, lalu kita matikan QB, terus kita sambungkan di vena. Pastikan udara tidak ada. Kita bisa pasang ini sensor air detektornya. Kita buka sensor venous pressure-nya, lalu kita hidupkan QB. Kita buka kleman, lalu kita hidupkan QB. Ini sensor konektor bisa kita taruh di kasal yang dilapisin alkohol, kita letakkan lagi di sini. Kita bisa bereskan alat, tanya lagi keluhan pasien, ada keluhan atau tidak. Kita bisa naikkan QB secara bertahap, lalu kita dokumentasikan. Baiklah, ini buat contoh jika dialisisnya sudah berjalan. Di monitornya ada tulisan dialisis dan lampu indikatornya berwarna hijau. Jika sudah seperti ini, jangan lupa balik dialiser dengan galet di atas dan outletnya di bawah. Terima kasih. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.